Rapat ini sedang direkam. Mengerti? Kapok, diam-diam sudah. Kalau nggak penting kita buka kamera sama Ayo, direkam dulu. suara aja. Kita mulai saja ya. Siapa, Pak? Ini berapa? Siapa? Jadi sebentar saja, sekitar 30 menit masuk ke pertemuan 7 ya, pertemuan 7. Dicatat ya itu yang nggak masuk. On cam. Ya, kameranya dinyalakan. Apa tuh, Man? Ngomong. Ya, jadi kita masuk ke pertemuan 7 ya, mengenai actuating atau penggerakan. Nah, jadi seperti pertemuan sebelumnya, selalu saya ingatkan untuk mengingatnya di luar kepala mengenai fungsi-fungsi manajemen itu, yaitu P, O, A, C ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi kita masuk ke fungsi ketiga saat ini. Jadi setelah kita merencanakan, kita membagi tugasnya, bisa menggunakan struktur organisasi atau job description. Kemudian selanjutnya kita menggerakkan orang-orang di dalam organisasi tersebut untuk melaksanakan perencanaannya sesuai dengan organizing atau pembagian tugas pada fungsi kedua yang telah kita bagi. Nah, jadi kan bisa menggunakan struktur organisasi. Kita sudah pernah membahasnya juga bahwa struktur organisasi itu seperti apa. Kemudian idealnya struktur organisasinya juga sudah memuat tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Jadi kalau yang paling sederhana yang sering kita lihat, misalnya ada kegiatan, itu ada kepanitiaannya, ada ketua panitia, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi di bawahnya itu kan sudah dibagi. Jadi baru itu kita sampai di tahap kedua atau fungsi kedua, yaitu pengorganisasian. Nah, kalau di kelas ada juga pengorganisasian, yaitu ada Danton, wakil Danton, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, dan mungkin ada seksi-seksi di bawah berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Jadi itu sudah sampai ke tahap pengorganisasian atau tahap O di dalam singkatan POAC tersebut, Planning, Organizing. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tahap ketiga atau fungsi ketiga dari manajemen, yaitu actuating ya. PO berarti ini adalah A-nya, actuating. Nah, penggerakan di sini secara istilah tentu kita sudah bisa menangkap makna setelah mendengar kata penggerakan, begitu pula ketika sudah dijelaskan apa itu perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian selanjutnya adalah penggerakan. Jadi setelah kita bagi tugasnya, setelah kita rencanakan, kita bagi tugasnya, maka kita saatnya untuk menggerakkan. Nah, biasanya penggerakan ini bisa dilakukan oleh pimpinan, bisa juga oleh orang-orang di dalam organisasi itu sendiri. Jadi penggerakan ini di dalam bahasa Inggris ada 5 istilah yang sering digunakan. Artinya hampir sama, kadang dimaknai secara berbeda, tapi bisa digunakan sebagai istilah dalam penggerakan. Misalnya yang pertama itu directing, yakni menggerakkan orang lain dengan berbagai pengarahan. Salah satunya misalnya ya
saat upacara kita sudah berbagi tugas, siapa pemimpin upacara, siapa komandan upacara, siapa komandan peleton, siapa yang baca undang-undang dan sebagainya. Sebelum itu kan kita memberikan pengarahan bahwa kalau nanti seperti ini, pengibar bendera seperti ini dan sebagainya. Kemudian actuating, istilah yang umum dipakai, yaitu menggerakkan orang lain dalam artian umum. Kemudian leading, yakni menggerakkan orang lain dengan cara menempatkan diri di muka orang-orang yang digerakkan, membawa mereka ke satu tujuan tertentu, serta memberikan contoh-contoh. Nah, jadi ini bisa diartikan sebagai penggerakan juga dengan menggunakan istilah leading. Nah, biasanya ya seperti pemimpin barisan, pemimpin upacara, dan ini juga bisa dipakai di dalam organisasi. Jadi seorang pimpinan yang baik itu harus memberikan contoh, tidak boleh hanya sekadar oh seperti ini, kalau kita bekerja harus seperti ini dan sebenarnya harus dengan contoh, misalnya menyuruh karyawan, menyuruh bawahan untuk disiplin, hadir tepat waktu, akan tetapi pimpinannya tidak. Nah, itu adalah contoh yang tidak baik. Maka di fungsi leading ini atau istilah leading di dalam penggerakan ini adalah memberikan contoh baik secara langsung, misalnya di depan kalau dia upacara, atau mungkin seperti orang senam, ada yang berfungsi sebagai pemimpin, ada yang berfungsi sebagai apa istilah instruktur. Nah, kalau di organisasi bisa juga berfungsi seperti itu dengan cara memberikan contoh. Jadi seorang pimpinan, seorang manajer ya harus memberikan contoh. Jadi kalau kayak dantonnya ya jangan sampai misalnya di grup disampaikan bahwa hadir tepat waktu dan ternyata si dantonnya yang terlambat. Nah, itu tentu tidak bisa dikatakan sebagai menggunakan istilah leading. Nah, kemudian selanjutnya commanding, yakni menggerakkan orang lain disertai unsur paksaan. Kalau di militer ini sering dipakai. Nah, jadi ada pemaksaan-pemaksaan, ada tekanan-tekanan, bergerak ke sini, melakukan ini dan sebagainya. Nah, tapi tergantung kondisi organisasinya seperti apa. Apakah kita ingin menggunakan sistem commanding. Biasanya kalau sudah dengan halus, kemudian dengan pengarahan tidak berhasil, kemudian dengan memberi contoh tidak berhasil, maka kadang menggunakan commanding atau sedikit unsur paksaan. Jadi tidak sampai dengan menggunakan kekerasan. Kemudian yang paling ideal sebenarnya salah satunya adalah motivating ini, yakni menggerakkan orang lain dengan terlebih dahulu memberikan alasan-alasan mengapa hal itu harus dikerjakan. Nah, jadi memberikan contoh bagus, kemudian memberikan alasan. Kadang kan orang tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak jelas apakah itu masuk akal, apakah itu masuk logika, dan sebagainya. Makanya harus diberikan alasan. Misalnya, kita harus datang tepat waktu. Terus temannya bilang, kenapa, begini, dan sebagainya. Harus memberikan alasan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Kemudian, kita harus melaksanakan tugas ujian. Harus dengan alasannya, kenapa. Misalnya, kalau tidak melaksanakan, akan mendapatkan nilai yang rendah. Kemudian, jika mendapat nilai yang rendah, akan tidak lulus, misalnya di mata kuliah itu, kemudian akan berpengaruh ke nilai akhir nantinya, dan sebagainya. Jadi, yang saya sarankan adalah memberikan fungsi leading dan motivation. Jadi memberikan contoh sekaligus memberikan alasan kenapa hal itu harus dilakukan, karena semakin tinggi tingkat pendidikan orang, tingkat pengetahuan orang, maka mereka membutuhkan alasan yang lebih masuk akal. Jadi perlu contoh sekaligus memberikan alasan-alasan kenapa hal tersebut harus dilakukan. Selanjutnya, fungsi penggerakan dalam suatu organisasi adalah usaha atau tindakan dari pimpinan dalam rangka menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya, sehingga dengan sadar menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi di fungsi penggerakan ini memang peran pimpinan cukup menonjol karena harus memberikan usaha dan tindakan sehingga orang-orang di bawahnya itu mau dan mau bekerja sesuai dengan tugasnya. Nah, jadi ya pimpinan ini memang bukan orang sembarangan. Yang ditunjuk memang harus punya kemampuan memimpin, di mana salah satunya ini adalah mampu menimbulkan kemauan dan membuat bawahan tahu pekerjaannya. Secara sederhana, penggerakan dapat diartikan sebagai usaha untuk menggerakkan. Fungsi penggerakan diibaratkan seperti motor pada sebuah mesin.
Sehingga fungsi penggerakan akan menggerakkan mesin-mesin agar bisa bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Jadi kalau diibaratkan mesin, diibaratkan motor, maka itu adalah jika diibaratkan mesin, maka itu adalah motornya. Yang menggerakkan organisasi tersebut adalah motor tersebut. Jadi jika di mesin ada motor, ada dinamo dan sebagainya yang akan memutar mesin tersebut, maka di sebuah organisasi ada fungsi yang namanya penggerakan yang fungsinya kurang lebih seperti motor pada sebuah mesin. Jadi kalau tidak bisa digerakkan, tidak ada motornya, maka mesin itu tidak bisa berjalan. Begitu pula dengan organisasi, walaupun perencanaannya sudah sangat bagus, pembagian tugasnya sudah sangat bagus, akan tetapi jika tidak digerakkan tugas-tugas tersebut sesuai dengan rencana, maka organisasi pun juga tidak bisa berjalan. Fungsi pokok penggerakan di dalam manajemen: 1. Mempengaruhi orang-orang supaya bersedia menjadi pengikut, menaklukkan daya tolak orang-orang, membuat seseorang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik, mendapatkan, memelihara, memupuk kesetiaan pada pimpinan dan tugas dan organisasi tempat mereka bekerja, menanamkan, memelihara, dan memupuk rasa tanggung jawab seorang atau orang terhadap Tuhannya, negara, dan masyarakat. Jadi fungsi penggerakan ini ada beberapa ya. Salah satu yang mungkin cukup sulit dilakukan adalah membuat orang suka mengerjakan tugas. Nah, jadi kalau kita di sebuah organisasi kan akan ada misalnya di sebuah perusahaan. Tentu ada orang dengan beberapa kondisi. Mungkin ada yang memang suka bekerja dengan pekerjaan tersebut, ada yang tidak. Kalau berdasarkan salah satu teori, yaitu teori McGregor, teori X dan Y itu, di dalam organisasi itu minimal ada 2 tipe orang. Yang pertama, orang yang menyukai pekerjaannya dan termotivasi untuk bekerja, dan yang kedua orang yang tidak suka dengan pekerjaan. Mungkin hanya karena terpaksa, tidak punya pekerjaan dan sebagainya, maka dia akan menjalani pekerjaan tersebut. Nah, maka disinilah fungsi penggerakan ini, bagaimana seorang pemimpin dari orang yang sebenarnya tidak suka dengan pekerjaan tersebut bisa menciptakan rasa suka. Misalnya, mungkin beberapa teman yang terpaksa kuliah misalnya di jurusan kemaritiman, sebenarnya tidak terlalu suka dengan sistem semi militer, akan tetapi lulusnya di situ dan mungkin sudah banyak biaya dan sebagainya, mau tidak mau ya harus dijalani. Nah, maka perlu menggerakkan diri. Nah, kalau misalnya pimpinan tidak mampu menggerakkan, dosen tidak mampu menggerakkan, maka dia harus juga memotivasi dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Nah, itu memang fungsi-fungsi penggerakan ini bukan hanya dari luar, bisa saja kita munculkan dari dalam diri kita sendiri, baik di lingkungan perusahaan, di lingkungan bekerja, maupun di lingkungan pendidikan misalnya. Kalau mungkin kita tidak terlalu menyukai sistemnya, kita tidak terlalu menyukai pendidikan, akan tetapi mau tidak mau kita harus menggerakkan diri sendiri agar mau menjalani proses ini. Prinsip-prinsip penggerakannya. Pertama, prinsip mengarah pada tujuan. Pengarahan tidak dapat berdiri sendiri, artinya dalam melaksanakan fungsi pengarahan perlu mendapat dukungan, bantuan dari faktor-faktor lain seperti perencanaan, struktur organisasi, tenaga kerja yang cukup, pengawasan yang efektif, dan kemampuan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan anggota. Nah, jadi makanya fungsi yang paling klasik di dalam manajemen itu, POAC itu tidak boleh berdiri masing-masing. Nah, jadi harus saling mendukung. Tidak mungkin penggerakannya bagus jika perencanaannya tidak bagus. Tidak mungkin penggerakannya bagus ketika struktur organisasinya tidak bagus. Begitu pula tidak mungkin kita tidak dapat memastikan bahwa penggerakannya sudah sesuai rencana ketika kita tidak melakukan fungsi terakhir, yaitu controlling atau pengawasan. Jadi ibaratnya tidak bisa saling terpisah fungsi-fungsi ini. Mereka harus mendapat dukungan satu sama lain. Perencanaan harus mendapat dukungan struktur organisasi, penggerakan pula harus mendapat dukungan dari perencanaan yang baik. Kemudian, kedua adalah prinsip keharmonisan dengan tujuannya. Orang-orang bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya, yang tidak mungkin sama dengan tujuan perusahaan. Semua ini dipengaruhi oleh motivasi masing-masing individu. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar.
Sedang kebutuhan akan terpenuhi apabila mereka dapat bekerja dengan baik. Dan pada saat itulah mereka menyumbangkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ya, tentu dalam organisasi, di dalam perusahaan itu orang masing-masing punya tujuan tertentu. Ada tujuannya masing-masing, apakah hanya sekedar untuk memperoleh gaji, apakah karena memang menyukai pekerjaan, atau hal-hal lain. Maka bagaimana kita harus menyatukan tujuan-tujuan pribadi itu demi tujuan organisasi. Jadi jangan sampai, mungkin kita sering mendengar istilah yang cukup klasik, mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Nah, begitu pula dengan kehidupan di dalam organisasi atau fungsi-fungsi manajemen ini. Jadi jangan sampai kepentingan pribadi didahulukan dibanding kepentingan organisasi. Jadi kita harus satu arah, satu tujuan bahwa kita ingin mencapai tujuan organisasi, bukan hanya tujuan pribadi. Mungkin kita punya tujuan masing-masing dengan karir, misalnya ingin mencapai jabatan apa, ingin memperoleh penghasilan sekian dan sebagainya, akan tetapi harus selalu berada dalam koridor tujuan organisasi. Nah, salah satu dampaknya adalah misalnya ada orang yang korupsi, menyalahgunakan jabatan dan sebagainya, itu adalah dia tidak memiliki prinsip keharmonisan dengan tujuan. Makanya dia ingin hanya memperkaya diri sendiri. Karena itu memang motivasinya dia, bukan untuk tujuan organisasi. Jadi perlu untuk memiliki keharmonisan dengan tujuan ini. Jadi jangan sampai hanya mementingkan diri sendiri. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas ya? Ada pertanyaan? Jawab Jelas, jelas. Pak. Oh iya, jadi ya kalau dipahami sejak awal, nah kita sudah sampai ke tahap penggerakan. Selalu saya ulang-ulang supaya memang sudah berbekas. Minimal di mata kuliah ini ingat itu POAC ya. Nah, PO perencanaan, planning, organizing, dan activating. Nah, yang kita bahas di sini adalah fungsi ketiga, yaitu penggerakan. Setelah kita rencanakan, kita bagi tugasnya, maka saatnya kita bergerak untuk melaksanakan tugas. Jadi jangan kok itu terus yang diulang. Nah, minimal kalau kuliah lagi, melanjutkan studi dan bekerja, pasti itu terus yang diulang juga di dalam pelajaran manajemen ini. Bahkan di semester 2 dan selanjutnya itu akan belajar lagi. Dan tidak lepas dari itu. Perencanaan, pembagian tugas, melaksanakan tugasnya, dan mengawasi pelaksanaannya. Nah, kita kembali ya ke materi. Tujuan penggerakan. Pertama, menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Nah, jadi efisien itu ya tepat guna lah, tepat guna, berdaya guna, kemudian menggunakan biaya yang pas, artinya tidak berlebihan dan tidak kurang. Kadang kan kita melakukan kegiatan, kadang biayanya melebihi perencanaan. Maka perlu penggerakan ini untuk memastikan bahwa biaya yang digunakan sesuai dengan perencanaan. Jangan sampai melebihi ya. Kalau kurang ya bagus, tapi kalau melebihi itu dianggap tidak efisien. Padahal kita sudah merencanakannya di awal bahwa biaya yang digunakan untuk kegiatan ini adalah sekian, akan tetapi karena kita tidak melaksanakan fungsi penggerakan dengan baik, maka bisa saja akan ada biaya-biaya tambahan. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Jadi secara tidak langsung dengan terus menggerakkan, mengarahkan karyawan atau anggota organisasi, maka keterampilannya juga bisa terus meningkat. Karena selain memotivasi, kita juga memberikan pengetahuan-pengetahuan baru. Kalau dia sudah menyukai pekerjaannya, sudah terampil di dalam pekerjaannya, cenderung dia akan menyukai pekerjaan tersebut. Kadang kan kita kalau kita tidak terlalu terampil terhadap sesuatu, kadang kita tidak terlalu menyukai. Akan tetapi ketika kita sudah mulai pintar melakukan pekerjaannya, terampil, maka secara tidak langsung akan ada muncul rasa suka terhadap pekerjaan tersebut. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Nah, jadi itu tujuan-tujuannya dari penggerakan. Nah, kemudian ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan di dalam menggerakkan orang-orang di dalam organisasi jika suatu saat kita menjadi pemimpin, atau bahkan di dalam organisasi-organisasi kecil seperti kepanitiaan, kelas, ataupun organisasi-organisasi lainnya. Yang pertama adalah commanding. Nah, tadi sudah kita bahas ya secara singkat bahwa commanding ini adalah memberikan perintah.
berarti mengatur dan membuat staf untuk melakukan pekerjaan. Dalam memberi perintah, seorang atasan tidak bisa seenaknya, tetapi harus memperhitungkan langkah-langkah dan risiko dari setiap langkah yang para atasan itu ambil. Karena setiap keputusan dan langkah akan memberi pengaruh pada organisasi. Jadi memberi perintah juga ya tidak boleh seenaknya. Nah, kembali lagi bahwa seorang pemimpin itu adalah bukan orang yang sembarangan. Harus dididik melalui mekanisme pendidikan formal maupun non formal, pengalaman dan sebagainya, dan ada semacam seperti keturunan juga bisa. Ada orang yang memang memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, akan tetapi semua orang bisa menjadi pemimpin ketika dia bisa melatih dirinya. Walaupun sebagian orang memiliki bakat untuk menjadi pemimpin. Nah, salah satu ini adalah yang bisa kita lakukan dalam fungsi penggerakan sebagai seorang pemimpin adalah memberi perintah, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa ada resiko maupun ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan di dalam memberikan perintah. Kegiatan yang kedua adalah directing. Dapat berarti memberikan bimbingan atau memberi petunjuk. Jadi memberi perintah bisa, yang kedua adalah memberikan petunjuk dan pengarahan. Caranya ya dengan memberikan penjelasan, memberikan kesempatan untuk menyumbangkan tenaga. Jadi saat kita memimpin, jangan sampai kita menjadi pemimpin yang otoriter, tapi kita harus selalu sering meminta saran dari bawahan, agar mereka bisa menyumbangkan ide-idenya, inisiatifnya, kreativitasnya di dalam organisasi. Jadi seorang pemimpin juga jangan kaku, hanya idenya yang harus diterima, tapi sering-sering melempar ke anggota organisasi, ke karyawan, bahwa apakah ada ide, apakah ada koreksi terhadap ide saya, dan sebagainya. Jadi jangan sampai menjadi pemimpin yang tidak mau menerima ide orang lain, dan juga tidak mau menerima koreksi atau kritik. Nah, jadi itu juga directing. Tadi commanding, memberi perintah, yang kedua directing adalah memberi petunjuk atau pengarahan. Communicating atau komunikasi ya. Nah, ini juga sangat penting di dalam organisasi. Diartikan sebagai proses pemindahan dalam gagasan atau informasi seseorang ke orang lain. Communicating adalah suatu proses di mana ide-ide ditransmisikan atau disalurkan ke yang lain dengan tujuan untuk mencapai efektivitas kegiatan. Komunikasi antara para pimpinan dan karyawan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi setelah kita mengarahkan, kita memberi perintah, kita juga harus menjalin komunikasi dengan baik sesama karyawan maupun antara pimpinan dan karyawan. Jadi pemindahan informasinya harus jelas, jangan sampai memberikan perintah, memberikan arahan, tapi ternyata gaya komunikasinya cenderung tidak efektif, artinya tidak bisa diterima oleh bawahan. Stimulating. Stimulating adalah memberi stimulus atau rangsang. Berarti merangsang dan mempengaruhi anggota untuk melaksanakan tugas dengan antusias dan kemauan yang baik. Nah, stimulasi ini bisa dengan memberi bonus. Misalnya kalau ini di dunia pemasaran sering digunakan stimulasi ini, stimulating. Jadi memberi semacam rangsangan. Kalau Anda mencapai target penjualan 10, akan mendapat bonus sekian. Kalau Anda menyelesaikan pekerjaan ini, dapat bonus sekian. Nah, ini yang dimaksud dengan stimulasi. Nah, kalau di dunia, bisa juga di dalam dunia perguruan tinggi, dosen memberikan stimulasi. Nah, kalau kalian rajin, hadir 100% misalnya, maka akan mendapat nilai sekian. Tugasnya bagus, mengumpulkan tepat waktu, UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, maka akan mendapat nilai A misalnya. Itu termasuk stimulasi atau stimulating. Kalau di dalam dunia organisasi, bisa dengan bonus, pencapaian target, penghargaan, dan sebagainya. Itu bisa diberikan. Itu kalau stimulating ya, stimulasi. Coordinating merupakan sinkronisasi yang teratur dari usaha individu yang berhubungan dengan jumlah, waktu, dan tujuan mereka, sehingga dapat diambil tindakan yang serempak menuju sasaran yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita sering mendengar istilah, ini kan cuma kurang koordinasi, ini kan cuma koordinasinya jelek dan sebagainya, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah menggunakan koordinasi yang baik. Jadi kita setiap ingin melakukan kegiatan itu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan bagian-bagian yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut. Misalnya, kita mau pinjam, kita mau mengadakan yudisium dalam waktu dekat, senior kalian akan yudisium, maka kita harus berkoordinasi dengan
pihak SMK, karena mungkin beberapa di sebelah kita itu kan SMK ya, SMK pelayaran di sebelah kita. Kita melakukan koordinasi bahwa kita akan melakukan yudisium dan mungkin akan ada beberapa area yang digunakan untuk parkir. Nah, itu fungsi koordinasi. Nah, begitu pula di dalam sebuah organisasi. Jangan sampai tidak ada koordinasi. Kadang terjadi kesalahpahaman, terjadi cekcok di dalam organisasi hanya persoalan koordinasi ini. Ada orang yang merasa tidak dilibatkan dalam sebuah organisasi, maka mereka merasa tidak dihargai. Kadang itu menjadi salah satu fenomena atau problem di dalam organisasi. Maka penting juga koordinasi ini. Jadi jangan sampai mengabaikan koordinasi. Tadi ada memberikan perintah, memberikan pengarahan, memberikan motivasi, kemudian memberikan stimulus seperti bonus dan target-target pencapaian, dan yang kelima adalah koordinasi. 6. Leading. Leading dalam bahasa Indonesia diartikan memimpin. Leading merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain bertindak, yaitu meliputi mengambil keputusan, melakukan komunikasi, memberi semangat, memilih orang-orang, dan memperbaiki pengetahuan dan sikap bawahan. Jadi ya, semua fungsi-fungsi tersebut harus dijalankan melalui fungsi pemimpin tadi, fungsi leading ini. Mengadakan komunikasi, memberikan motivasi, inspirasi, dan dorongan bagi anggota-anggota di dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivitasan pimpinan adalah ini tadi ya. Pimpinan itu bisa berhasil, bisa efektif ketika memiliki sikap-sikap di bawah ini atau memiliki kondisi seperti ini. Yang pertama adalah kepribadian dan pengalaman masa lampau. Semakin lama pengalaman memimpin, maka dia akan lebih matang. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ada orang yang memiliki bakat kepemimpinan, akan tetapi kepemimpinan ini diasah melalui pengalaman. Jadi semakin banyak pengalamannya memimpin, maka dia akan lebih matang. Nah, matang berarti dia cenderung lebih bijaksana, pengambilan keputusannya tidak terburu-buru, perhitungannya matang, dan sebagainya, sehingga tidak gegabah dan sangat memperhitungkan risiko. Kemudian harapan dan perilaku pimpinan. Nah, jadi pimpinan harus menjadi contoh. Jadi jangan sampai menjadi pimpinan akan tetapi tidak mampu memberikan contoh-contoh yang baik bagi bawahannya. Kebutuhan tugas, karakteristik pengharapan dan perilaku bawahan, iklim, budaya dan kebijakan organisasi. Salah satunya adalah budaya dan kebijakan organisasi. Jadi ada memang organisasi yang budayanya tidak terlalu bagus. Kadang terjadi konflik, bahkan tidak untuk di-share keluar. Di beberapa organisasi itu kadang ada blok-blok ya, ada kelompok A, ada kelompok B, dan mereka kadang saling berkonflik. Nah, itu dapat juga mempengaruhi kinerja seorang pimpinan, dan tugasnya pimpinannya tidak boleh ada blok-blok seperti itu. Yang selanjutnya adalah harapan dan perilaku rekanan atau mitra, juga akan mempengaruhi keberhasilan dan keefektifan pemimpin. Nah, sebuah organisasi akan berhubungan dengan organisasi lainnya di luar. Nah, jadi seperti manusia, organisasi pun juga punya kehidupan sosial. Jadi keefektifan pemimpin juga dipengaruhi oleh bagaimana mereka bisa bermitra, bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya. 7. Motivasi. Ini cukup jelas ya. Memberikan semangat, inspirasi, dorongan, sehingga timbul kesadaran dan kemauan para pekerja untuk bekerja secara sukarela sesuai apa yang dikehendaki oleh atasan. Pemberian inspirasi atau motivasi atasan kepada bawahan ditunjukkan agar bawahan bertambah kegiatannya atau mereka lebih bersemangat melaksanakan tugas sehingga mereka berdaya guna dan berhasil guna. Jadi pemberian motivasi bisa dengan apa sih, kembali mengingat bahwa tujuan kita adalah ini, atau mungkin motivasi bisa berasal dari keluarga, mungkin bisa berasal dari pasangan, bisa mungkin berasal dari orang tua. Nah, kalau sudah mulai lagi lelah dengan sistem militer, sistem keturunan, pagi-pagi harus datang dan sebagainya, ya kembali kita bisa memotivasi. Bisa dantonnya juga yang memotivasi. Nah, kita sudah sejauh ini, masa sudah pekan ini kan sudah pekan ke-5, ke-6 kan. Masa mau mundur misalnya kalau ada teman yang saya capek dengan sistem pendidikan. Nah, kembali seorang pimpinan, danton atau wakil danton untuk memotivasi teman-temannya bahwa ya kita harus tetap bersemangat. Mungkin faktor orang tua,
faktor biaya sudah banyak, waktu sudah terbuang, masa mau mundur seperti itu. Begitu pula dengan organisasi ya. Jadi jika ada lagi anggota organisasi yang mulai tidak mencapai target dan sebagainya, maka kita harus memotivasinya. Langkah-langkah penggerakan. Nah, jadi sama saja ya, saya rasa ini sudah cukup jelas, saya sudah share materinya ke taruna-taruni mengenai penggerakan ini. Jadi kembali saya ulang bahwa ini adalah fungsi ketiga ya, penggerakan. Setelah kita rencanakan, kita bagi-bagi tugasnya melalui pengorganisasian, dan ini adalah penggerakannya. Nah, salah satu yang punya peran yang sangat besar di penggerakan ini adalah pimpinan organisasi. Akan tetapi ya seperti tadi saya sampaikan bahwa tentu harus berkomunikasi, berkoordinasi, bahkan meminta ide-ide dari anggota organisasi di dalam pelaksanaan, perencanaan, pengorganisasian sampai dalam penggerakan ini. Ada pertanyaan untuk penggerakan pertemuan 7 ini? Siap, tidak ada Bapak. Jadi saya rasa Siap, tidak ada cukup, Bapak. ya saya rasa gampang aja dimengerti, apalagi kalau sudah terbiasa. Dari SD itu kan ada yang namanya ketua kelas, ada yang namanya wakil ketua kelas SMP sampai perguruan tinggi, apalagi kalau aktif di organisasi-organisasi luar, tentu sudah mengerti, oh ini maksudnya. Kadang misalnya contoh ada satu kegiatan saja, pasti kita rapat dulu, merencanakan, kemudian kita bentuk kepanitiaannya. Kemudian saat bekerja kita menggerakkan. Nah inilah fungsi ketiga ini, menggerakkan. Jadi jangan sampai saya ulang lagi, jangan sampai sudah direncanakan, sudah dibagi, akan tetapi tidak digerakkan. Sehebat apapun rencana, sehebat apapun pembagian tugas, ketika tidak digerakkan, maka tidak ada artinya. Oke, itu mungkin sebagai kesimpulannya. Pertemuan kita pada pertemuan ke-7 ini, di pertemuan selanjutnya itu adalah harusnya sudah masuk jadwal UTS, tapi mungkin kita tidak bisa UTS secara online, mungkin nanti ketika kita bertemu kembali kita UTS di Samarinda. Di pertemuan selanjutnya itu masuk ke pertemuan 9 dan 10 itu mengenai kepemimpinan. Adapun fungsi terakhir yaitu evaluasi controlling, POAC itu fungsi terakhir itu akan dibahas di pertemuan 15. Di pertemuan 15 itu membahas fungsi terakhir yaitu kontrol. Jadi setelah direncanakan, dibagi tugasnya, digerakkan untuk melaksanakan tugasnya, di fungsi terakhir adalah mengevaluasi apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tadi. Nah, tapi itu di pertemuan 15. Di pertemuan berikutnya adalah membahas mengenai kepemimpinan. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang tidak hadir tolong di absen ya teman-temannya, karena jangan sampai ada ketidakadilan, ada yang hadir, ada yang tidak hadir, kemudian nilainya mungkin yang tidak hadir justru lebih tinggi, walaupun mungkin ada faktor lain ya seperti UTS maupun tugas-tugas, akan tetapi kita dosen berupaya untuk memberikan keadilan, terutama di dalam pemberian nilai. Jadi tolong di absen dengan sebaik-baiknya. Saya pun juga merekam pertemuan ini. Jika nanti saya sempat, saya bisa lihat juga siapa yang hadir dan tidak hadir. Oke, terima kasih atas perhatian Taruna dan Taruni KPNK 1C. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, silakan leave atau meninggalkan. Ya, silakan. Oke, Pak. Silakan. Ya, oke. Siapa izin keluar Bapak? Ya, silakan. Silakan. Izin keluar Bapak. Oke, saya N ya. Oke, saya N. Oke. Siapa Bapak?